Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Oke, untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang sistem koordinat ya. Tepatnya kita akan membahas yang pertama posisi titik terhadap titik asal, yaitu titik 0,0, dan yang kedua posisi titik terhadap titik tertentu atau titik A, B. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal. Ingat ya, titik asal itu 0,0, titik 0,0 yaitu di sini. Nih di sini pas di pos utama ini. Itu namanya titik asal ya. Dimana 0 untuk X dan 0 untuk Y, namanya titik 0,0 atau titik asal. Perhatikan denah perkemahan berikut. Ini menyatakan lokasi perkemahan ya. Jadi denahnya berupa koordinat kartesius. Yang pertama untuk titik asal jelas sekali di sana ada pos utama 0,0. Kemudian ada tenda 1, ada tenda 2, ada tenda 3, ada tenda 4, dan lain-lain. Ada pos 1, pos 2, pos 3, kemudian kolam, ada pemakaman, teka-teki tersembunyi, hutan, tanah lapang, perumahan, pasar. Nah, semua ada di sana. Nah, sekarang kita akan menentukan sebuah titik terhadap titik 0,0, titik asal. Yang pertama, perhatikan sekalian, memperhatikan denah, kemudian juga tabel keterangannya. Yang pertama, kita akan menentukan perumahan, titik perumahan terhadap pos utama. Jadi titiknya ini perumahan, kemudian pos utamanya ini titik asal ya. Kita akan menentukan posisi perumahan ya terhadap pos utama. Jadi mulai menghitungnya dari pos utama. Coba lihat dari pos utama berapa ke kanan. Ini jelas dari kanan ke kanan ya. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Makanya di sini dibuat keterangannya 6 satuan ke kanan. 6 satuan ke kanan. Kemudian kita lanjut. Dari 6 ini supaya sampai ke perumahan berapa lagi naik ke atas? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Jadi 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas ya, semuanya positif, ke kanan dan ke atas positif. Maka koordinatnya atau posisi perumahan terhadap titik asal adalah 6,5 ya. 6 untuk X, 5 untuk Y, 6,5. Itu nomor 1 yang pertama. Kemudian kita akan melihat menentukan posisi pemakaman terhadap pos utama. Nih, pemakamannya di kuadran 3. Terhadap pos utama. Oke, kita cek. Pos utamanya 0,0 ya. Lihat, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kiri, 5 satuan ke kiri. Kemudian pemakamannya turun 1, 2, 2 satuan ke bawah, 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Ingat, kalau ke kirinya sumbu Y berarti X-nya negatif. Kalau di bawah sumbu X berarti Y-nya negatif. Maka koordinatnya atau posisi pemakaman terhadap titik asal adalah min 5, min 2. Itu dia untuk pemakaman. Selanjutnya supaya lebih jelas kita coba lagi untuk pasar. Pasar, di mana pasar? Pasar berada di kuadran 1. Ini pasar ya, ini pasar. Kemudian lihat pos utamanya, kita ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Sehingga posisi pasar terhadap pos utama 4 satuan ke kanan. Kemudian naik ke atas 1, 2, 3. 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Maka koordinatnya 4,3.
Bisa anak-anak ibu rasa ya. Oke, untuk teka-teki ini salah ya, ibu rubah. Ini bukan teka-teki, ini adalah hutan. Nah, hutan. Bagaimana posisi hutan terhadap titik asal? Nih hutannya di sini. Nah, karena kalau di teka-teki ibu lihat itu enggak pas titiknya. Itu adalah hutan. Untuk hutan berarti coba lihat di sini pos utama ya. Berapa ke kiri jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri. Kemudian naik ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Maka kalau seperti itu koordinatnya negatif 8,5. Itu untuk hutan ya. Selanjutnya untuk tenda 1. Coba perhatikan di mana tenda 1. Nih tenda 1. Ini tenda 1 ya. Posisinya 2 satuan ke kanan ya, 2 satuan ke kanan di sini. Kemudian ke atasnya tidak ada, nggak naik. Berarti 2,0. 2 satuan ke kanan, terus tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Berarti 2,0. Selanjutnya pos 1. Pos 1 di sini nih. Nah, ini pos 1 ya. Pos 1 coba lihat 2 satuan ke kanan. 2 satuan ke kanan, 1, 2. Kemudian 5 satuan ke atas, 5. Maka 2,5. Nah, itulah penjelasan mengenai posisi titik terhadap titik asal ya. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik tertentu. Jadi dia patokannya bukan 0,0 lagi, tetapi titik lain, titik tertentu ya. Jadi bukan 0,0 lagi, tetapi titik yang lain yaitu A, B selain 0,0. Oke, kita lihat posisi perumahan terhadap tanah lapang. Nah, coba lihat. Ini perumahan nih, ini perumahan, kemudian ini tanah lapang. Ya. Jadi kita melihatnya kalau tadi kan terhadap pos utama, maka ngitungnya dari pos utama. Nah, sekarang posisi perumahan terhadap tanah lapang, maka kita ngitungnya dari sini, dari tanah lapang. Di mana perumahan itu? Nah, kita hitung, tentu perumahan itu berada di kanan tanah lapang. Nah, berapa satuan ke kanan? Coba dihitung. 1, 2, 3 ya, kotaknya dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan. Kemudian sudah sampaikah kita kepada perumahan? Belum, kita hanya sampai sini ya. Kemudian berapa lagi naik ke atas supaya sampai kepada perumahan? 1, 2. 2 ke atas. Maka koordinatnya 10,2. Oke, selanjutnya kita masih akan menentukan posisi perumahan terhadap kolam lagi ya, terhadap kolam nih, ini kolamnya. Nah, di mana letak perumahan terhadap kolam? Nah, ngitungnya dari kolam. Tentu kolam berada di kiri perumahan ya. Nah, kita hitung berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sampai di sini. Maka 9 satuan ke kanan. Kemudian kan belum sampai perumahan, kita harus naik lagi ke atas. Nah, berapa kotak kita naik? Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas, sehingga koordinatnya 9,8. Itulah posisi titik atau posisi perumahan terhadap titik tertentu. Titik tertentunya adalah kolam dan tanah lapang ya. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas posisi pemakaman. Ini tadi, ini pemakaman. Kita akan menentukan posisi pemakaman terhadap tanah lapang tadi. Di sini tanah lapang. Nah, coba hitung. Maka ngitungnya dari mana? Dari tanah lapang. Nah, coba lihat. Berapa satuan? Nah, ke kiri ya. Ke kiri 1. Nah, 1. Belum sampai, baru sini 1. Maka 1 satuan ke kiri. Kemudian turun lagi ke bawah. Berapa satuan? 1, 2, 3, 1.
2, 3, 4, 5. 1 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Maka koordinatnya negatif 1, negatif 5. Karena ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Selanjutnya kita masih akan menentukan posisi pemakaman terhadap kolam. Ini dekat. Ya, ini dekat nih. Pemakaman kolam. Kita menghitungnya dari kolam. Berapa? 1, 2. Ya, 2 satuan ke kiri. Kemudian sekali ke atas. 1 satuan ke atas. Maka ke atas kan positif. Ke kiri negatif. Negatif 2,1. Oke. Itulah sudah 2 contoh. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Coba perhatikan contoh soalnya. Diketahui titik A 1,5, titik B min 5,3, dan C min 3, min 4. Tentukan posisi titik A dan B terhadap titik C. Tentunya kita buat dulu koordinat kartesiusnya yang kosong ya. Kemudian kita tentukan, kita letakkan titik A. Titik A 1,5 berarti 1 ke kanan. 1 X 5 Y. Berarti posisi A itu di sini. Nih pas di sini ya, ini A. Kemudian B min 5,3. Min 5,3. Min 5 kan ke kiri. Min 5,3 ke atas. Nih. Ini pas ya, di sini adalah B. Selanjutnya C min 3, min 4. Min 3, min 4. Berarti di sini. X min 3, Y min 4. C. Oke. Selanjutnya tentukan posisi titik A dan B terhadap titik C. Jadi ngitungnya dari C. Bagaimana posisi titik A terhadap C? Berarti A terhadap C. Nah, bagaimana? Coba kita lihat. Ini A, C. Jadi ngitungnya dari C. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, maka positif 4. Kemudian positif ini ya, positif 4, sudah sampai di A belum? Naik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar enggak 9 tuh? Ya, jadi 9 ke atas. 4,9. Karena 9 itu juga ke atas, jadi positif. Maka posisi A terhadap C 4,9. Nah, yang B lagi kita lihat posisi titik B terhadap titik C. Ya, posisi titik B terhadap titik C sama dengan B. Ini B, ini C ya. Berarti B ke C ke B itu kan ke kiri ya. 1, 2. Karena ke kiri berarti dia negatif 2. Belum sampai B, naik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik berarti positif min 2,7. Nah, itu dia 4,9 dan min 2,7. Kita lihat penjelasannya. Oke. 4,9 karena 4 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas, maka namanya 4,9. Kemudian posisi titik B 2 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas, maka koordinatnya min 2,7. Itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa mengerti dan memahaminya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.